Gak masuk akal, Presiden US perintahkan agar FIFA gantikan Iran saja dengan Italia di Piala Dunia. Donald Trump, Iran ganti Italia saja, biar hubungan kami lebih baik. Netizen, mana bisa begitu? FIFA dilema besar. Pergi ke pasar beli pepaya, pulangnya sekalian beli bola. Kalau slot Piala Dunia bisa ditukar seenaknya, buat apa tim capek-capek lolos kualifikasi segala? Dunia sepak bola lagi-lagi diguncang kabar yang bikin orang mikir dua kali. Ini bukan sekedar rumor biasa, bukan gosip transfer pemain, tapi isu yang langsung menyentuh jantung dari kompetisi terbesar di dunia. Sosok besar dari Amerika Serikat, Donald Trump disebut menginginkan agar Iran digantikan oleh Italia di Piala Dunia. Alasan yang beredar bukan soal performa, bukan soal ranking, tapi soal hubungan antar negara. Dan disinilah semuanya mulai terasa janggal. Sepak bola selama ini selalu diposisikan sebagai olahraga yang netral. Di atas lapangan semua setara, yang kuat menang, yang lemah tersingkir. Tapi ketika isu seperti ini muncul, publik mulai mempertanyakan, apakah benar sepak bola masih berdiri di atas prinsip itu? Atau sebenarnya, sejak lama sudah ada hal-hal yang bermain di belakang layar? Masalahnya bukan sekedar siapa yang bermain, tapi bagaimana cara mereka sampai ke sana. Piala Dunia bukan acara undangan, ada proses panjang bernama kualifikasi. Tim bertarung selama tahun-tahun, melewati tekanan, cedera, bahkan konflik internal. Dan tiba-tiba, semua itu seperti bisa dihapus hanya karena satu kepentingan besar. Di titik ini, rasa keadilan mulai goyah. Nama FIFA langsung jadi pusat perhatian. Sebagai badan tertinggi sepak bola dunia, mereka punya satu tanggung jawab besar, menjaga integritas permainan. Tapi sekarang mereka dihadapkan pada tekanan yang tidak biasa. Ini bukan sekedar kritik publik, tapi dorongan dari kekuatan global yang punya pengaruh besar. Dan justru di tengah panasnya isu ini, muncul satu cerita lain yang gak kalah mengejutkan. Kabarnya, jika Iran benar-benar tidak bermain, mereka justru lebih memilih slot itu diberikan ke Indonesia. Sebuah pernyataan yang langsung bikin netizen Indonesia heboh. Dari yang awalnya cuma penonton, tiba-tiba nama Indonesia ikut masuk ke dalam skenario besar Piala Dunia. Bayangin situasinya, di satu sisi ada dorongan dari Amerika yang ingin Italia masuk. Di sisi lain, ada narasi bahwa Iran ingin slotnya diberikan ke Indonesia. Dua arah yang benar-benar berbeda, tapi sama-sama kuat gaungnya. Dan semuanya sekarang bermuara ke satu pihak, FIFA. Italia sendiri bukan tim sembarangan. Italia National Football Team punya sejarah panjang, punya trofi, punya nama besar. Tapi justru karena itu, masuk lewat jalur seperti ini terasa janggal. Bagi banyak fans, ini bukan soal kesempatan, tapi soal kehormatan. Tim sebesar Italia tidak seharusnya masuk lewat jalur belakang. Di sisi lain, Iran National Football Team adalah tim yang sudah berjuang dan lolos secara sah. Mereka ada di posisi yang paling dirugikan dalam narasi ini. Apapun yang terjadi, merekalah yang paling terkena dampaknya. Dan ini bukan hanya soal sepak bola, tapi juga soal harga diri sebuah negara. Lalu datanglah nama Indonesia. Negara yang sebelumnya tidak masuk dalam hitungan, tiba-tiba muncul sebagai bagian dari kemungkinan. Dan disinilah emosi publik mulai bermain. Harapan muncul, tapi di saat yang sama juga ada keraguan. Apakah ini benar peluang nyata, atau hanya sekedar wacana yang dibesar-besarkan? Kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya ada skenario yang mungkin terjadi. Jika Iran mundur, FIFA bisa saja menggelar play-off darurat untuk menentukan pengganti. Dan dari zona Asia, beberapa nama bisa muncul, termasuk Indonesia. Tapi masalahnya itu adalah jalur resmi, sementara yang sedang ramai sekarang justru jalur yang tidak biasa. Inilah yang bikin semuanya terasa semakin rumit, karena yang diperdebatkan bukan lagi soal siapa yang paling layak di lapangan, tapi siapa yang paling berpengaruh di luar lapangan. Dan kalau itu yang terjadi, maka sepak bola akan memasuki fase yang sangat berbeda. Reaksi netizen jadi gambaran paling jujur dari situasi ini. Ada yang langsung mendukung Indonesia, menganggap ini kesempatan emas. Ada yang skeptis merasa ini terlalu indah untuk jadi kenyataan. Dan ada juga yang marah karena merasa sepak bola sedang dipermainkan. Yang menarik, banyak juga yang mulai mengaitkan ini dengan kejadian sebelumnya. Keputusan kontroversial, tuan rumah yang dipilih secara mengejutkan, hingga aturan yang terasa fleksibel di waktu-waktu tertentu. Semua itu sekarang seperti dirangkai menjadi satu narasi besar, bahwa mungkin saja sepak bola tidak sebersih yang kita kira.
FIFA sekarang benar-benar berada di titik paling krusial. Jika mereka menerima tekanan dan mengubah komposisi peserta, maka mereka membuka pintu untuk kasus serupa di masa depan. Tapi jika mereka menolak, mereka harus siap menghadapi konsekuensi dari pihak-pihak yang tidak puas. Dan jangan salah, ini bukan cuma soal satu turnamen, ini soal arah sepak bola ke depan. Apakah tetap menjadi olahraga yang ditentukan di lapangan, atau perlahan berubah menjadi arena yang dipengaruhi oleh kekuatan lain? Kalau kita tarik ke sisi yang lebih dalam lagi, ini juga soal kepercayaan. Fans di seluruh dunia menonton sepak bola karena percaya bahwa apa yang mereka lihat adalah hasil dari perjuangan nyata. Tapi jika keputusan besar seperti ini mulai diambil di luar lapangan, maka kepercayaan itu bisa runtuh. Dan ketika kepercayaan runtuh, yang hilang bukan cuma penonton, tapi juga makna dari permainan itu sendiri. Sekarang, bayangkan satu skenario. Iran benar-benar mundur. FIFA harus memilih pengganti. Di satu sisi ada Italia dengan nama besar. Di sisi lain ada kemungkinan jalur Asia yang bisa membuka peluang bagi Indonesia. Dan di tengah semua itu, ada tekanan politik yang terus mendorong ke arah tertentu. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada pihak yang merasa dirugikan. Tapi satu hal yang pasti, keputusan itu akan jadi penentu bagaimana dunia melihat sepak bola ke depan. Apakah ini masih soal siapa yang terbaik di lapangan, atau sudah berubah menjadi siapa yang paling berpengaruh di luar lapangan? Dan sekarang pertanyaan paling simpel tapi paling ngena. Kalau lo jadi FIFA, lo bakal pilih mana? Ikut tekanan atau tetap pegang aturan? Wah, gimana pendapat kalian guys? Makin kemana-mana nih jadinya. Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.